Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 atau kelompok 4B yang beranggotakan Alda Yunita Dewi Fatihah, M3519002, Friska Ayu Fidyaningsih, M3519022, Norma Ayu Setianingsih, M3519048, dan Wimala Hardiawati Putri Apsari, M3519062. Kami dari Prodi D3 Farmasi, Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Dalam video ini, kami akan memaparkan materi tentang pengenalan obat saluran napas asma. Obat saluran pernafasan asma yang pertama yaitu salbutamol, dengan indikasi asma dan kondisi lain yang berkaitan dengan obstruksi saluran nafas yang reversibel. Kemudian kontraindikasinya yaitu penderita yang hipersensitivitas terhadap obat ini. Hati-hati pada keadaan hipertiroidisme, penyakit kardiovaskuler, aritmia, kepekaan terhadap perpanjangan interval QT, hipertensi, dan diabetes mellitus. Kemudian untuk efek samping yaitu tremor, terutama di tangan, ketegangan, sakit kepala, kram otot, dan palpitasi. Efek samping lain termasuk takikardi, aritmia, vasodilatasi perifer, gangguan tidur, dan tingkah laku. Bronkospasme paroksisikal, urtikaria, angiodema, hipotensi, dan kolaps juga telah dilaporkan. Agonis adrenoseptor beta 2 menyebabkan hipokalemi pada dosis tinggi. Nyeri dapat terjadi pada injeksi intramuskular. Contoh obat branded atau paten pada salbutamol yang pertama yaitu Ventolin Nebules dengan ppf GlaxoSmithKline. Bentuk sediaan berupa cairan inhalasi. Dosis anak dan dewasa 1 nebules tiap kali pemberian dapat diberikan sehari 4 jika diperlukan. Golongan obat termasuk obat keras. Yang kedua yaitu butasal dengan ppf itrasal. Bentuk sediaan berupa kaptaps, dosis dewasa sehari 3-4 kali 1 kaplet. Anak usia 2-6 tahun sehari 3-4 kali 1/4 hingga setengah kaplet. Untuk anak 6-12 tahun sehari 3-4 kali setengah kaplet. Penggolongan obat termasuk obat keras. Contoh yang ketiga yaitu Bromosal dengan ppf Harsen Indonesia. Bentuk sediaan tablet, dosis tablet 2 mg, dewasa 1 hingga 2 tablet 3 kali per hari. Anak usia 6-12 tahun 1 tablet 3-4 kali sehari. Anak usia 3-6 tahun setengah tablet 3-4 kali sehari atau 0,3 mg per kilo tiap hari diberikan dalam 3 dosis terbagi. Penggolongan obat termasuk dalam obat keras. Contoh yang keempat yaitu Salbuven dengan ppf Paros Indonesia. Bentuk sediaan berupa tablet. Dosis dewasa dan anak-anak lebih dari 12 tahun yaitu sehari 3-4 kali 1 tablet. Penggolongan obat termasuk dalam obat keras. Contoh yang kelima yaitu Bronkosal dengan ppf Ivars. Bentuk sediaan berupa kaptaps. Dosis dewasa dan anak-anak usia lebih dari 12 tahun. Dosis awal sehari 3-4 kali
2 hingga 3 mg. Bila tidak mencukupi, dosis dapat dinaikkan secara hati-hati dan bertahap sampai maksimum sehari 48 mg. Total dosis sehari tidak boleh lebih dari 32 mg dalam dosis terbagi. Untuk anak usia 6-12 tahun, dosis awal sehari 3-4 kali 2 mg. Bila tidak mencukupi, dosis dapat dinaikkan secara hati-hati dan bertahap sampai maksimum sehari 24 mg. Pasien lansia dan yang sensitif terhadap stimulan beta adrenergik, dosis awal 3-4 kali 2 mg. Bila tidak mencukupi, dosis dapat dinaikkan secara bertahap sampai maksimum sehari 3-4 kali 8 mg. Bronkosal termasuk golongan obat-obat keras. Kemudian obat asma yang kedua yaitu terbutalin sulfat dengan indikasi asma bronkial, bronkitis, dan emfisema untuk bronkodilatasi dan efek ekspektoran. Dengan kontraindikasi, penderita yang hipersensitivitas terhadap obat ini. Hati-hati pada keadaan hipertiroidisme, penyakit kardiovaskuler, aritmia, kepekaan terhadap perpanjangan interval QT, hipertensi, dan diabetes mellitus. Kemudian untuk efek samping yaitu jarang tremor, ketegangan, sakit kepala, kram otot, dan palpitasi. Efek samping lain termasuk takikardi, aritmia, vasodilatasi perifer, gangguan tidur, dan tingkah laku. Untuk bronkospasme paroksisikal, urtikaria, angiodema, hipotensi, dan kolaps juga telah dilaporkan. Agonis adrenoseptor beta 2 menyebabkan hipokalemi pada dosis tinggi. Nyeri dapat terjadi pada pemberian injeksi intramuskular. Contoh obat branded atau paten pada terbutalin sulfat yaitu yang pertama asterin dengan ppf piridam. Bentuk sediaan berupa tablet atau sirup. Dosis dewasa sehari 3 kali 5-10 ml atau sehari 3 kali 1-2 tablet. Untuk anak usia lebih dari 12 tahun, sehari 3 kali 5 ml atau 3 kali 1 tablet. Termasuk dalam golongan obat yaitu obat keras. Contoh yang kedua yaitu Forasma dengan ppf Guardian Parmatama. Bentuk sediaan berupa tablet atau sirup. Dosis dewasa yaitu sehari 3 kali 2-3 sendok takar sehari atau sehari 3 kali 1-2 tablet. Untuk anak sehari 3 kali 1 hingga 2 sendok takar atau 3 kali sehari 1 tablet. Penggolongan obat termasuk dalam obat keras. Contoh obat yang ketiga yaitu lasmalin dengan ppf lapi. Bentuk sediaan berupa tablet atau sirup. Dosis tablet dewasa 1 hingga 2 tablet. Untuk anak 1 tablet. Kemudian dosis sirup dewasa 2-3 sendok. Untuk anak 7-15 tahun 1 hingga 2 sendok. Untuk anak usia 3-6 tahun dengan dosis setengah sampai 1 sendok diberikan sehari 2-3 kali. Penggolongan obat termasuk dalam golongan obat keras.
Contoh obat yang keempat yaitu Terasma dengan ppf Medicon utama. Bentuk sediaan berupa tablet. Dosis dewasa sehari 3 kali 2,5 hingga 5 mg tiap tablet. Untuk anak 12 hingga 15 tahun, sehari 3 kali 1/4 hingga 2,5 mg tiap tablet. Terasma termasuk dalam golongan obat-obat keras. Contoh obat yang kelima yaitu Tismalin dengan ppf Metiska Pharma. Bentuk sediaan berupa tablet. Dosis dewasa sehari 3 kali 1-2 tablet. Untuk anak usia 12 hingga 15 tahun yaitu sehari 3 kali 1 tablet. Tismalin termasuk golongan obat-obat keras. Obat generik yang ketiga adalah Ipratropium bromide. Obat ini memiliki efek samping seperti stimulan adrenoseptor beta 2, yakni diantaranya tremor, terutama di tangan, ketegangan, sakit kepala, kram otot, palpitasi, takikardi, aritmia, vasodilatasi perifer, gangguan tidur, dan tingkah laku. Selain itu, efek samping lainnya yaitu bronkospasme paradoksikal, urtikaria, angiodema, hipotensi, dan kolaps. Obat ini juga dapat menyebabkan hipokalemi pada dosis tinggi, dan nyeri juga dapat terjadi pada pemberian injeksi intramuskular. Lalu, indikasi dari obat ini yakni bronkospasmae yang berkaitan dengan pada pasien yang diterapi dengan ipratropium dan salbutamol. Kontraindikasi dari obat ini adalah hipersensitif terhadap ipratropium, turunan atropin, obstruksi hipertrofi kardiomiopati, dan tachyarrhythmia. Contoh obat paten dari obat Ipratropium bromide yang pertama ada Antrofen. Antrofen ini termasuk dalam golongan obat keras dan memiliki dosis yakni untuk dewasa dan anak di atas 12 tahun. Penggunaannya 2 semprot 4 kali sehari, dosis maksimal harian 12 semprot. Larutan inhalasi dewasa usia lanjut remaja lebih dari 14 tahun itu 0,4 sampai 2 mili atau 8 sampai 40 tetes per hari. Digunakan sebanyak 3 sampai 4 kali per hari. Dan anak usia 6 sampai 14 tahun itu 0,4 sampai 1 mili liter atau 8 sampai 20 tetes per hari, digunakan 3 sampai 4 kali sehari. Lalu PBF dari obat ini yakni Boehringer Ingelheim dari Jerman Barat. Bentuk sediaannya ada aerosol, cairan inhalasi, dan inhaler dalam bentuk padat. Lalu yang kedua ada Berodual. Obat ini termasuk golongan obat keras. Dosisnya yang pertama untuk dewasa dan anak-anak di atas 6 tahun dengan asma akut saat serangan terjadi, digunakan 2 semprot. Pada kasus yang lebih berat, jika pernafasan tidak kelihatan membaik sesudah 5 menit, berikan 2 semprot lagi. Terapi intermitan dan jangka panjang digunakan 1-2 semprot, maksimal 8 semprot per hari, rata-rata 1-2 semprot 3 kali sehari. PBF dari produk ini yakni
Boehringer Ingelheim dari Jerman Barat. Bentuk sediaan dari obat ini adalah aerosol. Yang ketiga ada Combifen. Combifen ini termasuk dalam golongan obat keras. Dosisnya yakni pada serangan akut itu 1 unit vial dosis dapat ditingkatkan menjadi 2 unit vial dosis pada kondisi yang berat atau parah. Pemeliharaan itu 1 unit vial dosis 3-4 kali per hari. PBF dari obat ini yakni Boehringer Ingelheim dari Jerman Barat. Bentuk sediaannya ada cairan inhaler, aerosol, dan cairan inhalasi. Lalu yang keempat ada Farbifen. Farbifen ini termasuk golongan obat keras. Dosisnya untuk dewasa termasuk lansia itu 1 AMP 3-4 kali per hari. PBF dari obat ini adalah Fahrenheit. Bentuk sediaannya cairan inhalasi. Yang kelima ada obat Midatro. Obat Midatro ini termasuk dalam golongan obat keras yang memiliki dosis untuk dewasa atau termasuk lansia dan remaja lebih dari 14 tahun, yakni 0,4-2 ml digunakan 3-4 kali sehari. Lalu untuk anak usia 6-14 tahun, yakni 0,4-1 ml digunakan sebanyak 3-4 kali sehari. Semua dosis harus dianjurkan dengan larutan salin lisiologis hingga mencapai volume akhir 3-4 ml dan diberikan secara nebulasi dan inhalasi hingga larutan tersebut habis. PBF dari obat ini ada 2 pabrik, yaitu Pratapa Nirmala dan Fahrenheit. Lalu bentuk sediaannya ada cairan inhalasi. Obat generik yang keempat adalah Tiotropium bromidar. Obat ini memiliki indikasi yakni terapi pemeliharaan obstruksi paru kronik termasuk bronkitis dan emfisema kronik serta dispnea yang menyertainya. Kontraindikasi dari obat ini adalah hipersensitivitas terhadap atropin atau derivatnya atau komponen penyusun produk. Obat ini memiliki efek samping sebagai berikut: dehidrasi, pusing, sakit kepala, insomnia, penglihatan kabur, peningkatan tekanan intraokular, glaukoma, takikardi, palpitasi, takikardi supraventikular, atrial fibrilasi, bronkospasme, epistaksis, laringitis, faringitis, sinusitis, disfonia, batuk, obstruksi intestinal, stomatitis, gingivitis, glositis, kandidiasis, orofaringeal, reflux gastroesofagal, disfagia, konstipasi, mulut garing, mual, karis gigi, reaksi hipersensitivitas, udema angioneurotik, urtikaria, pruritus, kulit kering, ruam kulit, pembengkakan sendi, retensi urin, dan disuria. Contoh obat paten dari obat generik Tiotropium bromidar yakni yang pertama Spiolto
Respimat. Obat ini termasuk dalam golongan obat keras yang memiliki dosis untuk dewasa digunakan 2 puff setiap 1 kali sehari pada waktu yang sama sepanjang hari. PBF dari obat ini adalah Boehringer Ingelheim. Bentuk sediaan obat ini berupa cairan inhalasi. Lalu yang kedua ada Spiriva. Obat ini termasuk dalam golongan obat keras dan memiliki dosis digunakan 1 kapsul 1 kali sehari melalui inhalasi, yakni menggunakan alat berupa Handyhaler. PBF dari obat ini yakni Boehringer Ingelheim. Bentuk sediaannya ada yang berupa kapsul dan ada yang berupa serbuk inhalasi. Obat yang ketiga adalah Spiriva Handyhaler. Obat ini termasuk dalam golongan obat keras yang memiliki dosis, yakni digunakan 1 kapsul 1 kali sehari melalui inhalasi menggunakan alat yang bernama Handyhaler. PBF dari obat ini adalah Boehringer Ingelheim. Bentuk sediaan dari obat ini berupa kapsul. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah Spiriva Respimat. Obat ini merupakan golongan obat keras dan memiliki dosis, yakni digunakan 2 semprotan 1 kali sehari pada saat atau pada waktu yang sama menggunakan Respimat. PBF dari obat ini adalah Boehringer Ingelheim dan bentuk dari obat ini berupa cairan inhalasi. Theophylline. Efek samping dari theophylline yaitu takikardia, palpitasi, mual dan gangguan saluran cerna yang lain, sakit kepala, stimulasi sistem syaraf pusat, insomnia, aritmia, dan konvulsi terutama bila diberikan melalui injeksi intravena cepat. Indikasi: obstruksi saluran napas reversibel, asma akut berat. Kontraindikasi: penyakit jantung, hipertensi, hipertiroidisme, tukak lambung, gangguan fungsi hati, perlu dilakukan pengurangan dosis, epilepsi, kehamilan, menyusui, lansia, demam, dan hindari pada porfiria. Contoh obat branded dari theophylline yaitu yang pertama, asmasolon. Asmasolon merupakan golongan obat bebas terbatas dengan dosis dewasa 3-4 kali sehari 1-2 tablet. Untuk anak-anak 2 kali sehari setengah sampai 1 tablet. BBF-nya yaitu Medifarma Laboratories, bentuk sediaan tablet. Contoh yang kedua yaitu Bronsolvan. Bronsolvan merupakan golongan obat bebas terbatas. Dosis dari Bronsolvan yaitu untuk dewasa 3 kali sehari 1 sendok makan atau 15 ml. Untuk anak-anak 6-12 tahun yaitu 3 kali sehari setengah sendok makan atau sekitar 7,5 ml atau menurut petunjuk dokter. BBF-nya yaitu Kalbifarma, bentuk sediaannya sirup. Contoh yang ketiga yaitu Bufabron. Bufabron masuk ke dalam golongan obat bebas terbatas dengan dosis sesuai petunjuk dokter. Untuk dewasa 3 kali sehari 1 kapsul. BBF-nya Bufa Aneka, bentuk sediaan kapsul. Contoh yang keempat yaitu Eupilin Retardmate. Golongan obat keras, dosisnya harus sesuai petunjuk dokter. Untuk dewasa 2 kali sehari 1 tablet. BBF-nya Faros Indonesia, bentuk sediaan tablet salut selaput.
Contoh yang kelima yaitu grafasma. Grafasma termasuk ke dalam golongan obat bebas terbatas dengan dosis dewasa 3 kali sehari 1 tablet. Anak-anak 6-12 tahun 3 kali sehari setengah tablet. BBF-nya Graha Pharma. Bentuk sediaan tablet. Aminopilin. Efek samping yang ditimbulkan dari aminopilin yaitu alergi terhadap etilen diamin yang dapat menyebabkan urtikaria, eritema, dan dermatitis eksfoliatif. Indikasi obstruksi saluran napas reversibel dan asma akut berat. Kontraindikasi penyakit jantung, hipertensi, hipertiroidisme, tukak lambung, gangguan fungsi hati perlu dikurangi dosis, epilepsi, kehamilan, menyusui, lansia, demam, dan hindari pada porfiria. Contoh obat paten dari aminopilin yang pertama, aminopilin. Aminopilin termasuk golongan obat keras dengan dosis awal adalah 5 mg per kg-BB atau 250-500 mg. Selama lebih dari 20-30 menit dengan suntik lambat atau infus. Dosis perawatan adalah 0,5 mg per kg-BB per jam. BBF-nya Papros, bentuk sediaan cairan injeksi. Contoh yang kedua yaitu Decafil, termasuk ke dalam golongan obat bebas terbatas dengan dosis dewasa diberikan dosis 225-450 mg. Untuk anak-anak yang memiliki berat badan lebih dari 40 kg, awalnya diberikan dosis 225 mg, tingkatkan dosis menjadi 450 mg setelah 1 minggu sesuai kebutuhan. BBF-nya Harsen Indonesia, bentuk sediaan tablet salut selaput. Contoh yang ketiga yaitu epafilin. Epafilin termasuk golongan obat bebas terbatas. Dosis dari epafilin yaitu untuk dewasa pada awalnya 225-450 mg. Untuk anak-anak yang memiliki umur di atas 3 tahun yaitu 12 mg per kilogram sehari dan dapat ditingkatkan menjadi 24 mg per kilogram sehari dalam 2 dosis terbagi setelah 1 minggu. BBF erpafilin yaitu Erlimpex, bentuk sediaan tablet. Contoh yang keempat yaitu pilokontin kontinus, termasuk ke dalam golongan obat keras. Dosisnya kondisi ringan atau sedang yaitu 1 tablet 2 kali sehari. Kondisi berat 2 kali sehari 2 tablet. BBF-nya Mahakam Pita Pharma. Bentuk sediaan tablet salut selaput. Contoh yang kelima yaitu pilokontin. Pilokontin termasuk golongan obat bebas terbatas. Dosisnya untuk dewasa yaitu 2 kali sehari 1 tablet. Dosis maksimal 2 kali sehari 2 tablet. Untuk dosis pencegahan spasma bronkial yaitu 1-2 tablet menjelang tidur. BBF-nya Mahakam Pita Pharma, bentuk sediaan tablet. Ketotifen. Efek samping dari ketotifen adalah mengantuk, mulut kering, pusing, stimulasi sistem saraf pusat, dilaporkan terjadi kenaikan berat badan, palpitasi, merasa bingung, gangguan tidur, peradangan kandung kemih, sakit kepala ringan, dan mata merah. Indikasinya untuk profilaksis asma, mengurangi frekuensi, durasi, dan tingkat keparahan asma, serta indikasi gejala rinitis alergi seperti bersin, pilek, atau hidung tersumbat.
Kontraindikasi dari ketotifen adalah terapi asma yang diberikan sebelumnya harus dilanjutkan selama minimum 2 minggu dari awal penggunaan ketotifen. Tidak dianjurkan untuk ibu hamil dan menyusui, serta penderita yang hipersensitivitas atau alergi terhadap ketotifen. Tidak digunakan bersamaan dengan obat anti diabetes. Contoh obat paten. 1. Ketotifen, termasuk golongan obat keras dengan dosis dewasa dan anak-anak 3 tahun ke atas 1 mg 2 kali sehari, dikonsumsi saat pagi dan malam hari. Anak-anak usia 6 bulan sampai 3 tahun 0,05 mg per kilogram berat badan 2 kali sehari, dikonsumsi saat pagi dan malam hari. BBF Magistra CNC dengan bentuk sediaan tablet. 2. Astiven, termasuk golongan obat keras dengan dosis dewasa 1 mg 2 kali sehari, diminum pada pagi dan sore. Anak-anak lebih dari 2 tahun 2 kali sehari 1 mg. Pasien yang peka efek sedasi dianjurkan dosis pengobatan selama seminggu pertama dimulai dengan 2 kali sehari 0,5 mg atau 1 mg hanya malam hari, lalu dinaikkan sampai dosis terapeutik terpenuhi. BBF PT Mix Farm Jaya, bentuk sediaan tablet. 3. Profilas, termasuk golongan obat keras dengan dosis anak-anak 0,125 ml per kilogram berat badan. Penderita dengan berat badan 14-18 kg 2 ml. Penderita dengan berat badan 19-25 kg 3 ml. Penderita dengan berat badan 26-35 kg 4 ml. Sedangkan penderita dengan berat badan lebih dari 35 kg 5 ml. Diberikan 2 kali sehari. BBF dan Kos Pharma, bentuk sediaan sirup. 4. Zadidan, termasuk golongan obat keras dengan dosis dewasa dan anak-anak lebih dari 3 tahun 2 kali sehari 1 mg. Anak-anak 6 bulan sampai 3 tahun 2 kali sehari 0,5 mg. BBF Novartis Indonesia, bentuk sediaan tablet. 5. Intifen, termasuk golongan obat keras dengan dosis dewasa 1-2 mg diminum 2 kali sehari atau 0,5 mg hingga 1 mg di malam hari selama beberapa hari pertama pemakaian untuk mengurangi efek samping mengantuk. Anak-anak lebih dari 3 tahun 0,5 mg 2 kali sehari. BBF PT Interbat, bentuk sediaan tablet. Sumber yang kami gunakan dalam mencari materi ini berasal dari pionas.pom.go.id, buku MIMS Indonesia, Petunjuk Konsultasi, edisi 18, 2018-2019, dan buku ISO volume 51, tahun 2017-2018. Demikian pemaparan materi dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.